Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua di rumah? Ibu harap kalian baik-baik saja ya. Kembali lagi dengan Ibu Tia dalam pelajaran IPS. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai lembaga sosial. Minggu lalu Ibu sudah memberikan materi ya mengenai norma sosial dan interaksi sosial. Jika kalian sudah membaca dan sudah memahaminya, pasti kalian akan ingat bahwa interaksi sosial merupakan syarat utama pembentukan lembaga sosial. Nah, lembaga sosial ini terbentuk berawal dari individu sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu apa sih? Makhluk sosial itu kita semua, di mana kita tidak mampu untuk hidup sendiri, kita saling membutuhkan satu sama lain untuk hidup di dunia ini. Kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita, atau orang lain juga membutuhkan kita untuk membantu mereka. Seperti itu. Atau apakah ada dari kalian semua yang mampu hidup sendiri di dunia ini tanpa orang lain? Tentu tidak ya. Karena kita sedari kecil saja sudah membutuhkan orang lain, membutuhkan ibu, membutuhkan ayah untuk membantu kita belajar berbicara, belajar berjalan, belajar makan. Sedari kecil, sedari dini mungkin kita selalu membutuhkan orang lain. Bahkan sampai dewasa pun kita juga tetap membutuhkan orang lain. Nah, berawal dari individu yang sebagai makhluk sosial ini, maka nanti akan timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Norma-norma kemasyarakatan ini nanti akan dibentuk oleh sebuah lembaga yang dinamakan lembaga sosial. Nah, lalu menurut kalian, apa ya yang akan terjadi jika dalam suatu masyarakat tidak ada lembaga sosial? Coba kalian pikir. Ketika kita hidup di dunia ini, tetapi tidak ada peraturan, tidak ada yang namanya pedoman untuk bagaimana kita bersikap, berperilaku, apa yang akan terjadi? Coba. Ya, tentu saja kehidupan masyarakat akan sulit terkendali dan mengalami kekacauan. Sulit terkendali. Jadi ketika kita hidup di dunia ini tidak ada peraturan, tidak ada pedoman, maka setiap manusia, bahkan kalian, itu akan melakukan kehidupan sesuai kehendak kalian. Betul tidak? Betul pasti. Tanpa memikirkan kehidupan orang lain itu bagaimana. Contohnya, ketika dalam suatu masyarakat tidak ada yang namanya lembaga yang mengatur lalu lintas, kira-kira apa yang akan terjadi? Tentu saja akan terjadi kekacauan kan? Setiap manusia yang memiliki kendaraan, mereka akan menggunakan kendaraannya sesuai kemauan mereka. Ngebut di jalan, nabrak sana, nabrak sini, tidak pakai helm. Tapi ketika ada lembaga yang mengatur bahwa harus ada pakai helm, harus berhenti pada lampu merah, berjalan pada saat lampu hijau, ada peraturan-peraturan seperti itu yang membuat kehidupan masyarakat menjadi sangat terkendali, sehingga tidak terjadi kekacauan. Kalau tidak, mungkin akan terjadi kecelakaan di mana-mana. Pasti akan terjadi kekacauan ketika tidak ada lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat. Maka dari itu lembaga sosial itu berfungsi sebagai yang pertama, tentu saja memberikan pedoman, memberikan aturan, arahan, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Dengan adanya pedoman tadi, dengan adanya peraturan tadi, aktivitas masyarakat itu menjadi teratur, menjadi terkendali. Seperti yang Ibu katakan di contoh tadi. Sehingga akan terwujud kehidupan yang serasi dan harmonis. Walaupun pada kenyataannya masih ada masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Tetapi setidaknya dengan adanya lembaga sosial ini, kehidupan masyarakat menjadi semakin terkendali. Yang ketiga, sebagai kontrol sosial, di mana masyarakat ini akan diawasi kehidupannya. Seperti ada lembaga kepolisian ya, tentu saja kita diawasi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku ketika ada sesuatu terjadi penyelewengan atau penyimpangan,
maka kontrol sosial inilah yang akan bertindak. Akan ada sesuatu yang harus kita lakukan atau konsekuensi yang harus kita dapatkan ketika terjadi suatu penyimpangan. Nah, macam-macam lembaga sosial ini, yang pertama ada lembaga keluarga, yang kedua ada lembaga agama, yang ketiga ada lembaga ekonomi, yang keempat ada lembaga pendidikan, dan yang kelima ada lembaga politik. Khusus hari ini agar durasinya tidak terlalu panjang, kita belajar hari ini mengenai lembaga keluarga. Nah, lembaga keluarga itu menurut kalian lembaga yang bagaimana sih? Tentu saja kalian semua memiliki keluarga kan? Nah, menurut kalian lembaga keluarga itu apa? Lembaga keluarga itu merupakan lembaga pertama, lembaga dasar yang terbentuk sedini mungkin. Kenapa ibu bilang lembaga dasar? Karena dalam keluarga itu sangat berperan untuk membina, membimbing anggota keluarga untuk beradaptasi dengan lingkungan dan budaya sekitar. Melalui keluarga, seorang anak akan dididik sangat dasar untuk mengetahui dunia luar, untuk mengetahui norma-norma. Seperti waktu kalian berbicara kemarin minggu lalu mengenai tugas, menjawab tugas ibu mengenai norma apa saja atau aturan apa saja yang berlaku di keluarga kalian. Nah, itu salah satu bentuknya. Dari keluarga itu kalian akan mendapatkan pengetahuan dasar, peraturan dasar yang penting untuk kehidupan kalian di dalam masyarakat. Dengan adanya keluarga ini, dengan adanya berbagai macam peraturan dalam keluarga kan pasti berbeda-beda. Maka setiap keluarga akan melahirkan individu dengan berbagai macam kepribadian yang berbeda-beda juga. Nah, maka dari itu fungsi lembaga sosial. Nah, maka dari itu fungsi lembaga keluarga yang pertama itu adalah fungsi reproduksi. Tentu saja dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah keluarga, fungsi utamanya adalah reproduksi. Bahwa pernikahan itu diharapkan akan memberikan keturunan untuk melanjutkan generasi setiap manusia. Yang kedua ada fungsi proteksi, memberikan perlindungan fisik maupun kejiwaan. Jadi ketika kalian diberikan peraturan misalnya tidak boleh keluar malam, bukan berarti keluarga tidak sayang kalian, tidak memperbolehkan kalian ini itu, tapi mereka ingin melindungi kalian agar kalian tidak terjadi atau tidak terkena mara bahaya di luar sana. Itu salah satu bentuk perlindungan fisik yang mereka lakukan. Untuk perlindungan kejiwaan atau psikologis, ketika kalian mengalami mental yang sangat down atau kondisi di mana kalian lagi dibully atau bagaimana, kalian harus bercerita dengan keluarga. Karena keluarga merupakan tempat pertama kali di mana kalian bisa bercerita mengenai semua masalah kalian. Dan keluarga adalah tempat pertama yang akan menguatkan kalian, memberikan perhatian kepada kalian, memperhatikan sikap dan perilaku kalian, sehingga kalian merasa nyaman dan aman. Yang ketiga, fungsi lembaga sosial itu berfungsi sebagai fungsi ekonomi. Tentu saja, setiap keluarga memfungsikan ekonomi secara efektif dan efisien. Misalnya seorang ayah yang harus bekerja dan menafkahi keluarganya, tapi juga tidak memungkiri bahwa setiap istri juga akan bekerja membantu suaminya mencari nafkah. Yang keempat, fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi ini sangat penting. Bahwa sudah ibu katakan bahwa keluarga merupakan lembaga dasar, lembaga yang pertama yang terbentuk. Maka dari itu melalui keluarga, anak-anak akan diajarkan kehidupan atau norma-norma dasar sesuai yang berlaku pada masyarakat. Sehingga setiap anak bisa untuk beradaptasi bagaimana bersikap dan berperilaku di kehidupan masyarakat. Misalnya ketika kamu berkunjung ke rumah orang lain, itu harus sopan dan lain sebagainya. Itu merupakan fungsi sosialisasi juga. Yang kelima ada fungsi afeksi.
keluarga akan memberikan kasih sayang dan perhatian penuh kepada kalian. Fungsi afeksi ini sangat berhubungan dengan fungsi proteksi. Jadi ketika mereka sayang kepada kalian, secara otomatis mereka akan memberikan perlindungan kepada kalian. Yang keenam, ada fungsi pengawasan sosial, yaitu fungsi saling kontrol atau saling mengawasi satu sama lain. Biasanya dilakukan orang tua untuk anaknya, mengawasi perilaku anaknya, bagaimana mereka bersikap, apakah terjadi penyimpangan atau tidak, seperti itu. Yang ketujuh, ada fungsi pemberian status. Tentu saja dengan adanya pernikahan, maka seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan baru dalam masyarakat. KTP-nya berubah, yang tadinya belum menikah atau belum menikah menjadi menikah, seperti itu. Kalian nanti juga kalau sudah besar akan seperti itu. Ketika menikah, KTP-nya akan berubah. Jadi mendapatkan kedudukan dan status baru dalam sebuah masyarakat. Nah, sampai ini, apakah ada yang dipertanyakan? Jika ada yang dipertanyakan, nanti silahkan komen di kolom komentar atau langsung bertanya kepada saya melalui WhatsApp. Ingat, tidak ada pertanyaan yang salah ketika kalian ada sesuatu kendala, ketika ada sesuatu yang tidak dimengerti, langsung bertanya. Agar langsung bisa dijawab dan sama-sama bisa mengerti. Namanya belajar itu pasti akan mengalami yang namanya kendala. Pokoknya tidak boleh malu bertanya pada ibu. Kalau ada sesuatu kendala harus bertanya. Begitu ya. Jadi itu tadi yang kita pelajarin hari ini mengenai lembaga keluarga. Minggu depan kita akan belajar mengenai lembaga lainnya. Semoga materi hari ini bisa kalian tangkap dengan baik. Sampai bertemu pada pertemuan